Semua orang merasa seolah-olah seseorang telah membuka paksa penutup tengkorak mereka, dan kemudian menggunakan AC untuk meniupkan udara dingin ke dalam. Siapa Yoshua? Bahkan jika anggota geng tidak tahu seperti apa rupanya, mereka pasti tahu legendanya. Raja tentara bayaran Yoshua, yang sangat berkuasa, memiliki puluhan ribu tentara bayaran di bawah komandonya. Dan bahkan memiliki basis permanen di Suriah. Keberadaannya inilah yang paling mereka kagumi. Meskipun geng-geng ini sangat berani di jalanan, di mata pemerintah, mereka hanyalah sekelompok anjing liar yang mengobrak-abrik sampah di jalanan. Jika mereka benar-benar menyinggung para pejabat, tidak ada jalan lain selain kematian. Dan tidak ada geng yang dapat memiliki basis permanen di negara yang berfungsi. Tapi front kataklismik berbeda. Mereka memiliki dasar hukum di Suriah. Dan mereka mulai memperkuatnya secara bergantian. Ini telah berubah menjadi versi yang tak terhitung jumlahnya di arena. Dan telah dibanggakan oleh para gangster ini selama beberapa putaran. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar pria di depan mereka mengaku sebagai Yoshua, mereka semua bertanya pada diri sendiri dalam hati, apa pria ini benar-benar Yoshua? Saat ini, Yoshua berdeham dan melanjutkan, kalian seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja dikatakan Tuan Renza. Saya di sini untuk memberitahu kalian secara rinci konsekuensi dari ketidaktaatan Tuan Renza. Siapapun yang pergi ke Suriah berani untuk tidak menaati Tuan Renza. Jika keadaannya serius, mereka akan dieksekusi secara langsung. Jika keadaannya kecil, tangan akan dipotong terlebih dahulu, baru kaki. Jika semua anggota tubuh tidak cukup, anggota keluarga dekat akan bertanggung jawab. Urutan eksekusi didasarkan pada urutan ahli waris berdasarkan hukum Amerika. Saat dia berkata, Yoshua menambahkan, selain itu, jika mereka yang tinggal di New York dan menjalankan geng tidak mematuhi Tuan Renza, aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membiarkan tentara front kataklismik menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah itu, tidak ada satu orang pun yang bisa melarikan diri dari keluarganya hidup-hidup. Mereka harus bunuh diri untuk meminta maaf kepada Tuan Renza. Perkataan Yoshua langsung membuat takut para gangster yang tadi penuh amarah. Sehingga mereka berkerumun dan gemetar putus asa. Pemandangan ini seperti pinguin yang berkerumun agar tetap hangat dan gemetar di tengah angin dingin Antartika yang menggigit di musim dingin. Tama diam-diam merasa geli saat melihat betapa ketakutannya mereka. Geng gangster ini, yang bangga pada diri mereka sendiri karena tidak kenal takut, kini telah berubah menjadi anjing lokal ketika ketakutan. Cara terbaik menghadapi kekuatan jahat adalah dengan memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan orang lain atau bahkan menjadi lebih kuat dari mereka. Jika dia biasanya menghunus pisau dan memotong, maka kau harus mengeluarkan pistol dan memukulnya. Jika dia mengeluarkan pistol dan memukulmu, maka kamu harus membunuh seluruh keluarganya. Dan, jangan pernah berbicara secara moral kepada mereka. Karena sebagian besar orang di industri ini tidak mengikuti moralitas. Moralitas adalah kode etik yang lebih ketat dari hukum. Semua hal yang haram melanggar kesusilaan, namun tidak semua hal yang melanggar kesusilaan berarti haram. Setiap rupiah yang dihasilkan para gangster ini diperoleh dengan melanggar hukum. Mereka bahkan tidak peduli dengan hukum, lalu bagaimana mereka bisa peduli dengan moralitas? Oleh karena itu, cara terbaik menghadapi orang seperti itu adalah dengan menjadi lebih kejam darinya. Dan Tama juga tahu bahwa pencegahannya masih jauh dari cukup bagi para anggota geng ini. Jika kau ingin menakuti mereka dari lubuk hati mereka, pertama-tama kau harus menanamkan rasa takut yang cukup di hati mereka. Namun untuk membangun rasa takut yang cukup, pertama-tama kau harus membuat mereka sadar sepenuhnya dari kekuatanmu sendiri dan tekad mereka untuk menghancurkan mereka.
Biaya di muka untuk melakukan hal semacam ini terlalu tinggi. Menghabiskan begitu banyak tenaga, jika hanya digunakan untuk menundukkan sekelompok gangster, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Oleh karena itu, Tama memanggil Yoshua dan memintanya untuk membuat wajah buruk bagi orang-orang ini yang merupakan langkah mudah. Lagi pula, dalam hal memiliki tenaga kerja, siapa yang bisa dibandingkan dengan Front Cataclysmic? Dalam hal membunuh orang, para gangster ini bukanlah tandingannya. Apalagi mereka tidak setara di depan Front Cataclysmic. Front Cataclysmic mengetahui identitas mereka dan dapat menemukan mereka kapan saja dan membunuh seluruh keluarga mereka jika mereka mau. Itu tidak akan berhasil bagi mereka dimanapun mereka bersembunyi. Namun di sisi lain, apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka mengetahui bahwa markas Front Cataclysmic ada di Suriah? Mereka tidak bisa datang dan membunuh Yoshua begitu saja. Oleh karena itu, ketika Yoshua mengucapkan kata-kata ancaman itu, semua orang di kelompok ini ketakutan. Tapi Tama tidak berniat membiarkan mereka begitu saja. Dia ingin membangun otoritas absolut di hati orang-orang ini. Jadi, dia melihat sekeliling dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, nanti kamu catat semua informasi identitas orang-orang ini dengan jelas. Dan kemudian gunakan waktu tercepat untuk mengetahui hubungan keluarga mereka. Jika mereka tidak patuh, jangan biarkan siapapun yang berhubungan dengan mereka pergi." Yoshua segera mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Tama menunjuk Jordan di sampingnya dan berkata kepada Yoshua, "Juga, mulai sekarang, jika sesuatu terjadi pada Jordan, baik itu bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, kamu akan membunuh semua orang ini dan tidak membiarkan seorang pun hidup." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Dan mereka terus mendengus dari hidung mereka. Tampaknya ada banyak penolakan terhadap keputusan ini. Melihat ini, Tama berkata kepada Yoshua, "Karena kita semua berdiskusi bersama, kita harus membiarkan mereka bicara. Ayo, keluarkan hal-hal itu dari mulut mereka, dan mari kita dengarkan pendapat mereka." Mengangguk-angguk, Yoshua segera melangkah maju bersama anak buahnya dan mengeluarkan semua benda yang ada di mulut orang-orang tersebut. Saat ini, seorang bos geng gemetar dan berseru, Ini tidak adil. Jika kita tidak membunuhnya dan dia mengalami kecelakaan, mengapa dia membunuh kita?" Yang lain mendengar seseorang mengatakan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka dengan cepat mengangguk setuju dan berteriak, "Ya, ini tidak adil." Tama tersenyum dan bertanya, Apa aku mendengarnya dengan benar? Dunia bawah tanah kita adalah tempat yang adil?" Melihat perkataannya digaungkan oleh semua orang, pria itu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Anda meminta kami pergi ke Suriah dan menyerahkan 75% keuntungan kami kepada geng Indonesia. Kami bisa melakukan ini, tapi Anda tidak bisa secara paksa mengikat hidup dan mati orang lain dengan hidup kami. Jika kita bekerja sama secara aktif, dan pada akhirnya kita harus dikubur bersama karena alasan yang tidak diketahui. Bukankah itu terlalu tidak adil bagi kita?" Tama mengangguk, "Kamu ingin ini adil, kan?" Pihak lain mengangguk dengan berat, "Ya, saya ingin ini adil." Tama tersenyum dan berkata, "Periksa lagi. Kamu yakin tidak menerima tawaranku, tapi ingin bersikap adil?" Pria itu berkata tanpa ragu, "Saya yakin." Tama tersenyum dan berkata, "Oke, mari bersikap adil. Katakan padaku dulu siapa namamu dan kamu anggota geng mana?" Pria itu berkata, "Nama saya Todd Gilbert yang bertanggung jawab atas Desperados." Tama tersenyum dan berkata, "Desperados, nama yang bagus." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Yoshua, "Karena Gilbert menyukai keadilan, ayo lakukan ini. Bawa dia ke Suriah dulu,
Lalu kirim seseorang untuk mencari tahu semua latar belakangnya untukku. Aku ingin tahu apa dia telah melakukan sesuatu yang tidak adil kepada orang lain dalam hidupnya. Meski dia hanya mengandalkan menjadi bos para penjahat dan keluar tanpa membayar parkir. Membeli semangka, atau pergi ke restoran tanpa membayar, kamu harus memeriksanya untukku. Termasuk semua hal besar dan kecil. Selama jumlahnya lebih dari 10, gali saja lubangnya dan kubur dia hidup-hidup. Todd langsung ketakutan, dan dia berseru, ini sangat tidak adil. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.